Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Tahara Nabila Yarlis. Di sini saya akan memaparkan materi tentang bagaimana sih sujud sahwi. Gitu. Apa itu sujud sahwi? Sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan bisa karena adanya penambahan atau pengurangan atau keraguan-raguan dalam hal penambahan atau pengurangan. Orang yang melakukan tambahan berupa perbuatan sholat karena lupa, seperti berdiri atau rukuk atau sujud atau duduk meskipun hanya sebentar, ia wajib melakukan sujud sahwi. Apabila ia melakukan tambahan berupa bacaan karena lupa, seperti misalnya ia membaca suatu bacaan yang tidak pada tempatnya, berbicara secara tidak sadar, atau ia salam tidak pada tempatnya, maka ia wajib melakukan sujud sahwi. Sebab-sebab terjadinya sujud sahwi itu dikarenakan Penyebab perlunya dilaksanakan sujud sahwi yang pertama, apabila terjadi pengurangan dalam sholat karena lalai atau lupa, maka sesuatu yang ketinggalan itu tidak terlepas dari rukun kewajiban atau sunnah dalam sholat. Yang kedua, menambah jumlah rakaat sholat. Apabila seseorang lupa dan menambah 1 rakaat atau lebih dalam sholatnya, kemudian ia ingat masih dalam keadaan sholat, maka hendaknya segera duduk dalam kondisi apapun dia saat itu untuk melakukan tasyahud dan salam, lalu melakukan sujud sahwi kemudian salam. Yang ketiga, melakukan sujud sahwi ketika musholli ragu di dalam sholatnya. teman-teman, ada yang tahu nggak dasar hukum dari sujud sahwi ini? Yang menjadi dasar hukum dari pelaksanaan sujud sahwi adalah hadis Rasulullah yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Falamma annama salatuhu sajada sajadataini fakabira fi kulli sajadatin wa huwa jalisun qabla ayyusallama. Artinya, setelah beliau menyempurnakan sholatnya, beliau sujud 2 kali. Ketika itu beliau bertakbir pada setiap akan sujud dalam posisi duduk. Beliau lakukan sujud sahwi ini sebelum salam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis di atas menunjukkan bahwa sujud sahwi dilakukan sebelum salam, sedangkan hadis berikut menunjukkan bahwa sujud sahwi dilakukan setelah salam. Dari hadis Imran bin Husain artinya, kemudian beliau pun sholat 1 rakaat, menambah rakaat yang kurang tadi. Lalu beliau salam, setelah itu beliau melakukan sujud sahwi dengan 2 kali sujud. Kemudian beliau salam lagi. Hadis riwayat Muslim. Tata cara melakukan sujud sahwi yang pertama, jika terdapat kekurangan jumlah rokaat, tambahkan rokaat yang kurang terlebih dahulu. Yang kedua, ucapkan takbir sebelum sujud. Kemudian sujud pertama, lalu bangkit dari sujud dan kemudian sujud kedua. Yang ketiga, setiap perubahan gerakan baik sujud atau bangkit dari sujud selalu dimulai dengan takbir. Bacaan sujud sahwi. Subhana man la yanamu wa la yashu. Artinya, Maha Suci Allah yang tidak tidur dan tidak lupa. Hikmah sujud sahwi yang pertama, menjauhkan diri dari sikap sombong dan takabur. Yang kedua, menumbuhkan sikap rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, menumbuhkan kesadaran akan kelemahan kita sebagai hamba, sekaligus kesadaran akan keagungan Allah yang Maha Kuasa. Yang keempat, menyadarkan bahwa manusia adalah yang sering salah dan lupa, sehingga harus banyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian pemaparan materi tentang sujud sahwi. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.